Nah, masjid ini merupakan masjid terbesar yang ada di kota Tangerang. Nah, masjid ini terletak di Jalan Satria Sudirman di komplek pemerintahan kota Tangerang. Kota udah masuk ke masjid. Jangan. Nah, ini merupakan salah satu monumen peresmiannya yang bisa dilihat pada tanggal 7 Juli pada hari Kamis tanggal 7 Juli 1997 ini merupakan pertama pembangunan masjidnya. Terus habis itu mendapatkan doa restu dari para alim ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat lainnya. Ini dibuat oleh wali kota Madya Tangerang periode 1993 sampai 1998 itu Dr. Andes Haji Zakaria Mahmud, dan juga pengemban amanatnya itu Dr. Andes Haji M.A. Tahiruddin. Merupakan susunan panitia pelaksanaannya pembangunan masjid raya kota Tangerang. Di dalam perizinan itu masjid kota Madya Tangerang, penasihat penasehatnya, penanggung jawab, wakil penanggung jawab, ketua pelaksana, wakil ketua, sekretaris dan lain-lain. Jadi seksi usaha dan bisa dilihat dari sini pada hari Rabu 23 April dengan penuh syukur, akhirnya masyarakat kota Tangerang ini memiliki sebuah masjid yang megah yang telah terwujud. Nah, bangunan utamanya masjid itu telah selesai dilaksanakan pembangunannya pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2003 Masehi dan bertepatan tanggal 26 Julija 1423 Hijriah oleh satu panitia pembangunan Masjid Raya Kota Tangerang. Nah, ini merupakan ucapan terima kasih sampai kepada seluruh anggota panitia pembangunan dan lain-lainnya oleh Wali Kota Tangerang itu Dr. Andes Haji Muhammad Tamrin. Di atas kiri saya ini ada peresmian oleh Menteri Agama, yaitu Mas Kaya Azam ini diresmikan oleh Menteri Agama Profesor Dr. Haji Said Agil Husin Al Munawar MA Tangerang 26 Julija 1423 Hijriah 28 Februari 2003. Oi, nengok oi. Haji Yusuf, yaitu petugas bagian administrasi dan perizinan Masjid Raya Al Azam ini, bahwa masjid ini berkubah besar ini memiliki keunikan. Nah, bisa dilihat karena tidak ada tiang penyangganya dan struktur kubah induk ini di tengah ditopang oleh 4 kubah anak berbentuk setengah lingkaran, bisa dilihat. Dan di bawahnya ini sehingga sangat cukup kuat untuk menyangga kubah induknya. Masjid ini tanpa penyangga dengan diameter 63 meter. Ini merupakan yang terbesar di dunia menurut kata Yusuf ini. Dan 5 kubah tersebut ini adalah melambangkan 5 waktu sholat dan juga 5 rukun
Islam. Nah, menurut Yusuf juga bangunan masjid ini dilengkapi dengan 4 buah tower setinggi 55 meter di 4 sudut bangunan yang memiliki makna 4 ajaran Islam. Bisa dilihat 4 tower. Nah, tower ini memiliki makna 4 ajaran Islam, yaitu akidah. Yang pertama ada akidah, yang kedua ada akhlak, yang ketiga syariah, dan terakhir ada ibadahnya. Nah, untuk sementara menimbulkan ciri khas kota Tangerang yang juga dikenal dengan kota benteng. Dibuat pula cantilever di atas genteng berbentuk benteng dengan banyak lubang di tengah sebagai tempat meriam dalam sebuah benteng. Ini merupakan ruangan yang ada di dalam Masjid Jami Raya Al-Azhar ini. Nah, di dalamnya ini sangat luas sekali, bisa menampung 15.000 jamaah. Dan ini kotak ini merupakan tempat wanita untuk sholat atau tempat bagian wanita. Dan untuk kubahnya ini terdapat sisi dalam kubah 4 kubah anak yang tertulis kaligrafi indah ayat-ayat Al-Quran. Nah, diantaranya itu yang untuk pada sisi bagian kubah barat bertuliskan surat An-Nur ayat 35, surat Al-Baqarah ayat 255, dan surat Al-Baqarah ayat 284 sampai 285. Nah, untuk kubah selatannya bertuliskan surat At-Taubah ayat 105, An-Nahl ayat 97, surat Al-Imran ayat 112, An-Nisya ayat 32, dan Al-An'am ayat 131 dan sampai 133. Dan untuk kubah timurnya bertuliskan surat Al-Bayyinah ayat 5, Ar-Rum ayat 30 sampai 33, serta surat An-Nabiyah ayat 107. Untuk bagian kubah utaranya terdapat surat Al-Fat ayat 29 dan surat Al-Luqman ayat 17 sampai 18. Ayat tersebut juga disusun secara 3 baris, sementara baris keempat di samping masing-masing kubah diisi dengan Asmaul Husna. Dan ini merupakan bagian luar Masjid Raya Al-Aqsam ini. Terdapat juga parkiran yang luasnya sekitar 14.000 meter persegi. Bisa dilihat ini merupakan bagian luarnya Masjid Raya Al-Aqsam ini. Ini juga merupakan alat beduk yang terbesar di Masjid Raya Al-Aqsam ini. Dan halaman Masjid Raya Al-Aqsam ini sering dijadikan tempat-tempat festival oleh pemerintah Kota Tangerang. Nah, bagi warga Kota Tangerang ini juga halamannya bisa sebagai pusat kegiatan keislamaan, yang biasa disebut dengan pengajian atau sejumlah majelis taklim, kultum, sabit, sholat fardu. Ada juga pengajian Al-Quran, festival Al-Azham, dan masih banyak yang lainnya. Nah, di masjid ini juga terdapat galeri Islam yang dibangun oleh pemerintah Kota Tangerang, yang juga menjadi salah satu wisata Islami yang dibangun untuk meningkatkan wawasan tentang dunia Islam. Jadi terdapat juga museum tentang Islam juga lokasinya ini berada di lantai 2 Masjid Al-Azham ini. Biasanya pada bulan Ramadan sering dikunjungi oleh warga Kota Tangerang sekitarnya.
Jadi di dalam galeri Islam ini juga menyajikan mengenai sejarah panjang masuknya Islam ke Tangerang dari setiap generasi, dan juga mengenai sumber pengetahuan Islamnya seperti buku, terdapat juga buku-buku Islam dan keterangan lainnya terkait sejarah Islam. Dan ini merupakan toilet pria. Bisa dilihat halaman yang begitu luas sekali. Dan pada malam minggu di depan masjid ini juga terdapat halaman yang sangat luas. Biasanya pada malam minggu terdapat beberapa jajanan atau tempat kumpul keluarga. Dan ini untuk toilet wanitanya. Toilet wanitanya juga sangat luas, terdapat beberapa kamar mandi dan juga alat tempat wudhu. Untuk gedung hijau yang di depan sana itu merupakan tempat oleh-oleh khas Tangerang. Jadi buat kalian yang bukan warga kota Tangerang dan ingin mencari oleh-oleh kota Tangerang, kalian bisa membeli di toko tersebut. Ini merupakan tempat bermain anak-anak yang dibangun oleh pemerintah kota Tangerang. Pembangunan ini juga baru banget dibuat akhir ini. Sekian tentang Masjid Al-Raya Al-Aqsa ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.